Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Kita kembali ke dalam renungan pagi pada hari ini Selasa 3 Februari 2026. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah yang kami kenal dan kami sapa mulai putramu Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 1-6. Saya membaca ayatnya yang pertama. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpamu. Amin. Tema dalam renungan kita pada hari ini, penyalahgunaan kekayaan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang, semua di matanya sama. Karena dialah yang menciptakan. Dan semua ciptaannya termasuk manusia itu sangat baik. Tetapi dunia yang membeda-bedakan sesuai dengan standar yang mereka buat, sehingga mereka gampang atau leluasa membuat status kepada orang-orang tersebut. Misalnya orang kaya dan orang miskin, atau orang pandai atau orang bodoh dan sebagainya. Nah, kalau ditanya pilih mana, mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin, pasti kita ingin memilih menjadi orang kaya. Nah, orang kaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah individu dengan kekayaan bersih yang substansial, atau mereka yang memiliki passive income melampaui biaya hidup. Menurut Robert Kiyosaki, definisi orang kaya adalah yang memiliki passive income dan memungkinkan seseorang hidup nyaman tanpa harus bekerja secara aktif. Jadi dia mempunyai tabungan ataupun pemasukan lain sehingga dia bisa nyaman, tenang dalam hidupnya. Di sini Yakobus memberikan peringatan keras kepada orang kaya yang menimbun harta dengan cara tidak adil atau mengandalkan kekayaan secara egois. Ayat ini menubuatkan kesengsaraan karena kekayaan material itu bersifat sementara dan tidak dapat menyelamatkan. Menegaskan bahwa keadilan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas ketidakpedulian sosial dan penindasan. Jadi Allah tidak melarang semua orang menjadi kaya, dan kita yang memiliki kekayaan itu tidak salah. Tapi ketika kita tidak memakainya dengan baik, kekayaan itu yang sudah diizinkan kita miliki, maka disitulah Tuhan tidak suka dan akan memberikan kesengsaraan kepada kita. Dia menginginkan suatu pertanggungjawaban dan juga kepekaan untuk peduli kepada sesama. Yakobus 5 ayat 1 ini mengingatkan kita bahwa satu, peringatan akan kerapuan harta. Kekayaan dunia seperti emas, perak, pakaian dan sebagainya adalah barang fana, bisa karat, dimakan ngengat, bisa hancur. Semua yang menjadikan harta sebagai andalan utama adalah kebodohan, karena itu akan lenyap, tidak akan kita bawa. 2. Keadilan atas penindasan. Ayat-ayat selanjutnya menekankan bahwa Allah mendengar keluhan pekerja yang upahnya ditahan. Kekayaan yang diperoleh dengan mengeksploitasi orang lain adalah dosa serius. Nah, jadi jangan anggar kekayaan kita itu sehingga kita suka-suka kita mengeksploitasi orang lain. Ingat, mata Tuhan tetap tertuju kepada keluh kesah mereka. 3. Kekayaan harus menjadi berkat. Kekayaan tidak salah, namun penyalahgunaannya untuk kemewahan diri sendiri
dan mengabaikan sesama akan mendatangkan penghakiman. 4. Panggilan untuk berbagi. Renungan ini mengajak untuk menggunakan harta dengan bijak, tidak menimbun, dan berbagi dengan murah hati agar tidak membusuk. Sebagai pengikut Kristus, kekayaan yang sejati bukanlah materi, melainkan hidup yang benar di hadapan Allah. Dan berkat yang sudah Tuhan salurkan kepada kita, yang sudah Tuhan berikan bagi kita, mari kita berbagi kepada sesama. Nah, jika Tuhan mengizinkan kita memiliki kekayaan, pakailah itu untuk lebih peka melihat kepedulian orang-orang yang membutuhkan. Apapun keadaan kita, mau kaya ataupun miskin, Tuhan tidak memandang itu. Yang Dia pandang adalah hatimu yang mau peduli kepada sesama dan bertanggung jawab dengan harta yang Tuhan berikan, banyak ataupun sedikit. Pergunakanlah itu untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin lebih lagi peka mendengar dan melihat orang-orang sekeliling kami yang membutuhkan, sehingga kami dapat memberikan, berbagi yang terbaik bagi mereka Bapa. Sebagai bukti kami peduli kepada mereka, sebagai bukti rasa syukur dan terima kasih atas berkat yang Kau berikan, kami boleh menyalurkan, berbagi dengan mereka. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami satu hari ini. Sertai kami, jaga kami, lindungi kami, berikan kami kesehatan. Kami akan melakukan aktivitas kami. Kami juga serahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada, jauh ataupun yang dekat, di dalam tumbuh kembang, di dalam pendidikan, di dalam mencari pasangan hidup, menantikan keturunan dan juga menantikan pekerjaan ataupun yang sudah bekerja. Kau lawat anak-anak kami, berikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan yang baru bagi mereka Bapa. Biarlah Kau pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang dalam masa lanjut mereka usianya Bapa, dalam masa tuanya, begitu juga dengan jemaat-Mu di dalam usia lanjut mereka Bapa. Kami serahkan mereka semua kepadamu. Topang terus dengan kekuatan dan kuasa Tuhan melalui tubuh jasmani mereka yang lemah. Berikanlah semangat dan kekuatan, berikan pengharapan kepada mereka Bapa. Tambahkan sukacita. Kami juga serahkan jemaat-Mu semua yang di dalam pemulihan kesehatan. Kami serahkan Tuhan Amang Markus Yahan, Opung Kevin, Borta Huruk, Inang Insa, Borta Tambunan, Amang Arifina Baban, dan Nyonya Arifina Baban. Semua kami serahkan kepadamu Bapa. Lawat jamaah tubuhnya yang sakit, kuatkan dan mampukan mereka melihat kuasa dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati obat-obatan Tuhan, berkati hidup mereka, berkati makanan dan minuman. Biarlah Tuhan itu mempercepat proses kesembuhan bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pergumulan. Kami serahkan mereka kepadamu. Berjalanlah bersama dengan mereka Bapa, dan berikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga serahkan semua para pelayan-pelayan-Mu, sesi 1 dan sesi 2, guru-guru sekolah minggu, guru PRMI, guru semua Bapa, bahkan para speaker dan majelis. Kami hamba-hamba Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberikan kami kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bergandengan tangan untuk dapat memuliakan nama Tuhan di dalam melakukan semua program dan juga dalam semua sukacita dan juga damai sejahtera yang akan kami bagikan kepada semua jemaat Bapa. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang di dalam ulang tahun kelahiran, yaitu Mart Immanuel Arhenius Tampu Bolon yang genap usianya 10 tahun, Bambang Manurung yang genap usianya 62 tahun, Valencia Natasha Silalahi yang genap usianya 13 tahun. Kau berkati mereka, Engkau penuhi segala kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan umur mereka Bapa. Engkau berikan yang terbaik, berikan kesehatan, tambahkan sukacita, umur panjang dan kesuksesan Bapa. Mari Tuhan Engkau lingkupi mereka dengan damai sejahtera, sukacita. Biarlah Engkau pakai mereka menjadi alat Tuhan, membawa kabar baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dimanapun mereka berada Bapa. Kami mohon campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.